Pak Presiden punya dual superpower, ya, punya dua kelebihan yang dahsyat. Satu adalah kerendahan hati, ya kan. Kedua adalah kapasitas beliau untuk mendengar. Makanya saya suka bilang kami sangat merindukan Pak Jokowi yang dari awal-awal ya, yang aslinya saat baru terpilih ya. Kalau saya lihat justru kerjasama Pak Jokowi dengan Pak JK di periode pertama luar biasa. Luar biasa, dan itu contoh superpower Pak Jokowi ya, dari segi kerendahan hati. Setiap 7-10 tahun perlu ada pembaharuan, ya, perlu ada renewal ya. Kalau enggak suatu saat ternyata kita sudah terlalu jauh ke arah yang sama ya, sementara dunia berubah. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini sangat berbahagia, Dit, ya. Kita bersama orang yang selama ini jadi mitos, udah mulai keluar kandang. Dulu waktu nama beliau diumumkan jadi menteri, gue menjelaskan ke kawan-kawan gitu, yang punya blitz. Oh iya. Kalau gue menjelaskannya beda lagi. Tom Lembong ini siapa? Oh enggak, ini dari Pak Jokowi gubernur, udah ada di kuping kirinya presiden. Oh, iya. Pak Jokowi. Kok kiri? Karena kanan ini mungkin yang hal-hal yang lain ya. Kanan politik, kiri teknokratis. Itu kan harus seimbang kan. Nah, lu ya udah yakin betul, kita tanya aja. Siap. Pak Tom Lembong. Iya, Pak Tom Lembong. Pak, kuping kiri, kuping kanannya Pak Jokowi sih, Pak. Waduh, saya harus ingat jadi otak kiri, otak kanan itu gimana? Kalau nggak salah ingat, otak kanan kreatif ya, otak kiri logika dan matematika gitu ya. Betul, otak depan agak buat kejahatan, Pak. Otak belakang. Ya, jadi memang benar petualangan saya di dunia politik dimulai waktu Pak Jokowi baru jadi gubernur DKI ya, dan saya dikenalin oleh teman ya sebagai potensi penasihat ekonomi, dan kemudian juga penulis pidato, ya kan. Dulu mulainya dengan wawancara beliau dengan media internasional ya. Jadi saya bantu susun butir bicara, dan kemudian berkolaborasi dengan media internasional ya, supaya liputannya kondusif lah, ya kan. Lama kelamaan ya jadi terus jadi penasihat ekonomi, ya, termasuk di pemilu 2014. Kemudian ya seperti kita ketahui di reshuffle pertama beliau minta saya masuk sebagai Menteri Perdagangan ya. Tapi ini lucu, istri saya suka bercanda bahwa kayaknya kita nih kena kutukan deh. 2013 jadi penasihat ekonomi gubernur DKI yang nyapres dan jadi, ya kan, masuk pemerintah. Kok 10 tahun kemudian terulang lagi, ya kan, penasihat ekonomi seorang gubernur DKI Jakarta, ya kan, yang nyapres, dan kayaknya sih bakal jadi lagi ya. Nah, kalau portofolio Pak Tom untuk bidang itu agak solid ya. Lumayan. Teruji sekali lah. Nah, kalau ini terjadi untuk ketiga kalinya 10 tahun dari sekarang, nah kita tahu banget bahwa ini kutukan. Kayaknya kayak ngulang-ngulang sejarah terus ya. Harus diulang dari DKI ya, Pak Tom. Iya. Ya, itu untung nggak dari Solo, Pak. Lebih jauh lagi. Kalau Solo Bapak jadi 02 deh. Tapi apa Pak ceritanya Pak Tom kemudian bisa cocok gitu sama Pak Jokowi dan lama juga, dan apa yang bikin Pak Tom akhirnya menurutku ya, biasanya orang-orang yang agak lama sama Pak Jokowi meskipun sudah tidak menjabat tetap ada di circle-nya Pak Jokowi membantu gitu. Ceritanya gimana, Pak? Dulu memang beliau begitu idealis ya, begitu bahkan saya bilang lumayan teknokratis, sangat menginginkan reformasi, jadi reformis, idealis, tulus. Dan itu tentunya
menjadi inspirasi bagi banyak orang ya, termasuk saya. Iya. Dan memang betul terutama 3-4 tahun pertama, periode pertama, kami menjadi sangat dekat sekali. Ya, mungkin Mas Ari, Mas Budi udah dengar saya dalam kurun waktu 7 tahun itu menulis lebih dari 200 pidato untuk beliau. Ya. Khusus ekonomi? Enggak juga. Jadi lama-lama melebar kemana-mana. Apa ya tema kan? paling aneh apa Pak Tom? Iya. Satu kali saya di WhatsApp ajudan, ya kan, terus dibilang Bapak Presiden berkenan dibuatkan sambutan untuk membuka Jakarta Islamic Fashion Festival besok. Terus ada disclaimer-nya juga, maaf Pak Tom, ini mungkin sedikit di luar yang biasanya gitu. Bidang ekonomi, ya kan. Tapi kemudian ya nyari-nyari, ya kan, sedikit kreatif, ketemu satu produk Nike, namanya Nike Hijab Pro. Jadi itu jilbab untuk atlet wanita, ya kan, yang bahannya cukup high tech, teknologi tinggi, ya, karena bisa menguapkan keringat, ya, dan tentunya menutup kepala wanita sesuai praktik agamanya, tapi tidak mengganggu kinerja keolahragaan atlet tersebut, gitu kan. Jadi itu saya masukkan ke dalam sambutan Pak Jokowi, ya kan, saat menguraikan mengenai tren di Islamic fashion, gitu kan. Jadi memang Pak Jokowi dan Ibu Iriana, ya, dua-duanya terbengong-bengong, kok bisa, ya, karena beliau dan saya kan dari latar belakang yang total berbeda. Iya. Ya kan, saya banyakkan di luar negeri, beliau sangat Lokal. Jawa, ya kan, Jawa. Terus beliau dari politik, saya dari ekonomi, keuangan bahkan, ya kan. Jadi kok bisa gitu? Kita klop sekali, cocok sekali, satu frekuensi. Jadi dan banyak orang bilang pidato atau sambutan yang saya bikin bisa lebih Jokowi daripada Jokowi, ya kan. Jadi saya benar-benar Menghayati. Iya, menghayati, menjiwai, ya, kayak menyatu, sempat menyatu dengan beliau. Iya. Dan itu saya akan syukuri sepanjang hidup saya, ya, sebuah kehormatan yang luar biasa, diberikan kepercayaan dan kesempatan, ya kan, dan bisa berkolaborasi begitu dekat dengan beliau. Iya. Pak, kan oke lah, menulis pidato itu kan satu hal, ya. Untuk bisa menyatu dan mengerti betul isi kepala Pak Jokowi itu kan hal yang lain yang juga butuh effort dan usaha lain gitu. Gimana cara Pak Tom catch up untuk bisa menyatu dengan Pak Jokowi? Saya sih bisa ngerti apa pikiran Ari karena setiap hari bareng Pak. Lebih banyak bad times ya daripada good times ya, tapi paling nggak kita bersama agak banyak gitu. Jangan dong. Tapi gimana perjalanan Pak Tom sama? Jangan-jangan tebak-tebakan nama-nama ikan itu juga jadi dari Pak Tom juga. Enggak, kalau itu bukan dari saya. Bukan ya. Kalau Game of Thrones ya dari saya. Winter is coming, ya kan. Terus padahal Pak Tom udah dari saya. Padahal waktu itu Pak Tom udah menteri ya. Sudah. Pak Jokowi emang nonton Game of Thrones, Pak? Saya kayaknya tidak punya wewenang untuk menjawab itu. Artinya enggak. Iya, lanjut Pak Tom. Nggak, tapi yang lucu begini. Satu orang terdekatnya Pak Presiden, Pak Jokowi, itu pernah bilang. Siapa tuh, Pak? Waduh, saya juga nggak boleh bilang. Oh iya. Kasih inisial aja. Dia pernah bilang yang mereka apresiasi mengenai saya. Istilah beliau itu adalah saya insider outsider. Ya, jadi saya sangat di dalam, ya, sangat dekat, menjiwai Pak Presiden, ya kan, dan juga pokoknya sangat dekat lah secara spiritual, secara intelektual, secara frekuensi dan sebagainya. Tapi saya juga orang luar, saya bukan geng solo, ya kan, saya bukan orang politik, ya kan. Jadi yang sangat diapresiasi waktu itu, saya selalu bisa membawa perspektif segar, ya, jadi perspektif luar, gitu ya. Jadi tapi tidak dicurigai bahwa ini dari luar, perspektif berbeda, ya kan, karena kedekatan, ya kan. Jadi ya itu mungkin konsekuensi dari
teknokrasi dan profesionalisme ya. Jadi meskipun sangat dekat, sangat akrab, tetap ada jarak. Ada jarak gitu ya. Karena parameter-parameter teknokrasi itu membatasi kami ya. Harus misalnya menyampaikan yang pahit-pahit. Ya kan, bahkan wajib menyampaikan yang tidak menyenangkan, atau justru mungkin itu tugas utama malah, ya kan? Yeah. Kalau yang udah bagus-bagus ngapain disampaikan? Betul. Itu menjilat, ya kan? Justru yang menjadi fokus kita kan apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus didorong untuk perubahan, dan sebagainya gitu. Jadi ya itulah. Ya. Tapi Pak gini Pak, seberapa sering Pak Tom menghabiskan waktu sama Pak Jokowi sehingga Pak Tom begitu mengenal, mengetahui dan tahu gitu isi kepala dan apa yang dimaui oleh Pak Jokowi terhadap banyak hal gitu Pak? Udah pasti lumayan banyak waktu yang kita habisi bersama ya. Tapi during kerja atau setelah kerja atau morning breakfast misalnya? terus terang banyakkan waktu saya mendampingi beliau perjalanan ke luar negeri. Ya, jadi itu senjata rahasia kami. Iya, betul. Ya, karena perjalanan di pesawat kepresidenan cukup panjang, ya kan, sangat privat. Hanya ada beberapa orang. Di bagian depan pesawat kepresidenan ada kabin VVIP di mana beliau dan seringkali Bu Iriana, ya kan. Terus dalam perjalanan itu saya dan menteri-menteri lain dipanggil untuk ngobrol privat. Nah, di situ saya quality time banget dengan beliau, ya kan. Mendampingi beliau ke G20, mendampingi beliau ke APEC, mendampingi beliau ke kunjungan kenegaraan, ya kan. Nah, di situ banyak ngobrol, banyak bicara. Tentunya juga sering dipanggil ke istana, ya, seperti halnya menteri-menteri lain dan pejabat lain. Tapi apa ya? Mungkin itu memang satu bakat gara-gara empati sih, Mas Budi, Mas Ari. Jadi, dan itu saya lihat juga di anak-anak saya, mereka empatinya tinggi sekali. Ya, jadi itu kalau ngelihat masyarakat miskin atau yang teraniaya itu biasanya nangis gitu. Jadi ya, tapi mungkin empati itu membuat kita menjadi sangat bisa menempatkan diri di posisi orang lain, ya kan, bisa melihat dunia dari mata dia. Tapi gitu, kan Pak Tom nggak pernah miskin, Pak. Nah, maksudnya empati secara umum gitu ya. Kalau kita berempati dengan seseorang, kita kan bisa Jadi narasi melihat. Bapak udah marhen banget nih. Iya. Marhen banget, udah PDI narasi Bapak. Iya. Berempati pada kaum miskin. Udah nih. kerakyatan banget ya. Kan ada yang bilang gini, Pak, lu gimana mau ngomong miskin, gimana mau cerita rakyat susah kalau lu nggak pernah mengalami kesusahan yang dialami rakyat. What do you think dengan kalimat itu? Pasti ada benarnya, ya. Tapi menurut saya beragam macam orang bisa berempati, ya kan. Misalnya idola saya Warren Buffett, ya kan, tanda tangan kontrak publik bahwa dia akan menyumbangkan 99% dari hartanya bagi charity ya, bagi kedermawanan, maksudnya untuk filantropi, ya kan. Dan banyak kok orang kaya atau menengah atas ya yang sangat berempati ya. Jadi meskipun mungkin tidak merasakannya sendiri ya. Saya kira empati itu bagian dari nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan dari orang tua ya, dan mungkin bahkan dari opa oma atau generasi sebelumnya. Pak Jokowi itu juga punya, dalam mengelola teknokrasinya itu juga punya, ada rasa itu juga nggak sih Pak? Maksudnya dan gimana, apakah ketika belusukan hari-hari bicara sama menteri atau apa, dia ada keresahan-keresahan yang mungkin Pak Tom bisa tangkap gitu? Saya hanya bisa menggambarkan Pak Presiden dari periode pertama ya. Karena setelah tidak lagi di kabinet, saya jarang berinteraksi dengan beliau ya. Jadi tapi saat itu ya, di awal-awal periode pertama, saya suka bilang
hemat saya Pak Presiden punya dual superpower, ya, punya dua kelebihan yang dahsyat. Satu adalah kerendahan hati, ya kan. Kedua adalah kapasitas beliau untuk mendengar, listening, ya. Dia pendengar yang luar biasa, ya, benar-benar mendengar gitu ya. Dan beliau kan ketemu dengan ratusan orang setiap minggu, dan semuanya didengar, semuanya ditangkap gitu ya. Dan bagi saya, misalnya balik ke kerendahan hati, ya, itu bukan mengenai perilaku yang merendahkan diri, ya kan. Kalau sungkem tuh sedalam-dalamnya gitu, itu bukan itu, ya. Bagi saya kerendahan hati itu misalnya ya bisa bilang, oh ternyata saya salah, ya mohon maaf, ya kan. Dan lebih-lebih lagi, oke, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu, mengkoreksi. Memang Pak Presiden pernah ngomong beliau salah waktu Dulu beliau sangat biasa bilang, waduh, kesalahan besar ini. Ya kan, gimana caranya kita perbaiki? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini gitu? Ya tentunya belum tentu di publik ya, tapi di privat. Apa Pak? Kalau bisa kasih contoh, misalnya ini kan udah post factum nih Pak, yang kemudian Pak Jokowi bilang, aduh, kayaknya keputusan ini atau orang ini misalnya atau apa itu. Waduh, kayaknya kurang elok ya kalau saya mengekspos itu, tapi saya jamin waktu itu ya beliau dengan penuh keikhlasan, ya kan, kalau misalnya ternyata salah, beliau bilang salah, ya kan, dan bahkan sampai mohon maaf gitu, terus oke, gimana kita perbaiki ini, apa yang saya bisa lakukan gitu. Dan yang lucu gitu, misalnya juga contoh kerendahan hati beliau waktu itu ya. Beliau suka ngomong, ya ini menurut saya loh. Sekarang semuanya tapi kan Bapak Presiden. Jadi seolah-olah, ya gimana ya? Humble ya. Sangat humble. Makanya saya suka bilang, kami sangat merindukan Pak Jokowi yang dari awal-awal ya, yang aslinya saat baru terpilih ya. Tapi Jokowi yang aslinya itu Pak memberhentikan Mas Anies jadi menteri tahun 2000. Begini. Itu Pak Jokowi term 1 loh, dan yang juga yang memberhentikan Pak Tom jadi menteri kan. Tapi kan iya sih. Tidak tapi lanjut. kan sampai ujung Pak Tom. Tidak dilanjutkan maksudnya. Maksud gue itu. Begini. Itu penyesalan apa enggak tuh? Jadi buat Pak Jokowi memberhentikan Mas Anies. Pak Jokowi yang sekarang itu adalah Pak Jokowi yang tidak melanjutkan Pak Tom. Iya kan? Iya. Pak Tom merindukan Pak Jokowi yang mengangkat dulu. Tapi dalam part yang dulu itu Mas Anies diberhentikan sama Pak Jokowi. Ya, sekarang dibantu di tahun ketiga kalau nggak salah ya. Tahun kedua, setelah tahun kedua. Nah itu apa ya? Saya bisa sampaikan itu lingkaran di dalam. Ya, jadi pembisik lah. Pembisik ya. Jadi gimana pun juga gitu kita masuk ke sebuah sistem itu akan merubah kita. Ya, kecuali kita merubah sistem itu. Ya. Jadi menurut saya sih wajar ya kalau sistem dan budaya di pemerintahan, di birokrasi, di politik membuat seseorang itu berubah. Ya. Jadi dan perkiraan saya, dengan saya begitu pernah menjiwai, mengenal beliau begitu dekat ya, prediksi saya setelah beliau keluar dari sistem, mungkin beliau akan kembali kepada Jokowi yang asli. Iya. Ya. Tapi waktu itu pertimbangannya, kalau Pak Tom teman diskusinya Presiden, ini soal Mas Anies nih yang Anda bantu sekarang. Waktu itu apa pertimbangannya, dan apakah Pak Jokowi di kemudian hari juga gitu pernah mengungkapkan tadi kalau kata Pak Tom penyesalan nggak terhadap hal ini? Kayaknya Pak Presiden orangnya sangat praktis ya. Beliau selalu ngelihat ke depan. Ya, jadi jarang dibebani oleh penyesalan. Ya udah jadi bubur, mau diapain kan? Jadi yang penting move on. What's next gitu, ya kan? Jadi tapi balik lagi, ini semuanya jauh lebih besar daripada individu siapapun ya. Ini udah alam semesta. Ini sudah pola yang diatur oleh Yang Maha Kuasa, ya kan. Jadi
ini kan takdirnya Pak Anies, ya kan. Andai kata misalnya beliau tidak diberhentikan, ya kan, mungkin beliau terus menjadi Menteri Pendidikan, ya lama-lama akan kempes dan tidak jadi apa-apa, ya kan. Malah dengan beliau diberhentikan, tiba-tiba menjadi istilahnya free agent, ya kan, menjadi simbol, bisa jadikan simbol oleh koalisi yang mengusung beliau di Pilkada DKI, ya malah mencuat gitu kan. Jadi di podcast lain saya juga pernah share ya, 2 kata favorit saya di dalam bahasa Jawa, itu legowo dan rimo. Ya, apapun yang terjadi, ya, apakah diberhentikan, apakah dilanjutkan, apakah lagi down, lagi up, itu semuanya kita terima saja. Yang penting jaga karakter, jaga nilai-nilai, norma-norma, dan sisanya akan menjadi takdir kita. Nah, banyak yang mengatakan, Pak, ini kita bahas antara Pak Tom dan Pak Jokowi dulu nih ya. Sebelum kita habisi dulu Pak, sabar, tenang dulu Pak. Contekan Bapak kurang relevan di segmen ini Pak. Ya, siap. Segmen berikutnya mungkin ada. Benar nggak sih menurut Pak Tom bahwa ini kan Jokowi yang progresif yang Pak Tom bayangkan tadi gitu ya, itu punya hubungan yang selalu pasang surut dengan Pak JK waktu itu, dan Mas Anies dianggap sebagai orangnya Pak JK kan. Seperti biasa, realita lebih kompleks daripada yang dipersepsikan di publik. Ya. Ya. Jadi lebih kompleks ya. Tidak sederhana itu. Ya. Jadi kalau saya lihat justru kerjasama Pak Jokowi dengan Pak JK di periode pertama luar biasa. Luar biasa, dan itu contoh superpower Pak Jokowi, ya, dari segi kerendahan hati, ya kan. Kalau beliau melihat, wah ini kayaknya Pak JK lebih menguasai ya sebuah isu, ya kan, beliau mendelegasikan, oke, tolong Pak JK ambil alih, ya kan, Pak JK yang selesaikan. Akhirnya seringkali kita rapat di kantor Wapres, ya kan. Nah setelah kita baru mengerucutkan, ya, menjadi hal-hal yang esensial, ya, baru Pak JK akan ke Pak Jokowi, Pak kita udah kerucutin, ya kan, pilihannya A, B atau C, gimana menurut Bapak gitu kan. Jadi menurut saya sinergi antara Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla luar biasa di periode pertama. Oh, itu bukan menteri-menteri rapat di kantor Wapres, itu bukan matahari kembar berarti dulu. Insubordinasi. Itu sepenuhnya dengan keikhlasan Pak Presiden yang saya anggap luar biasa. Ya kan, waktu itu beliau benar-benar pokoknya yang utama bagaimana menyelesaikan permasalahan, ya kan, bagaimana mencapai yang terbaik, ya kan. Jadi kalau harus Pak JK yang ngurus, silakan. Kalau sebaiknya Pak Luhut yang ngurus, silakan. Kalau sebaiknya siapa yang ngurus. Jadi waktu itu bagi saya pendelegasian wewenang itu benar-benar jalan. Ya, jadi dan begini. Pak Presiden maupun saya, kami kan dua-duanya mantan CEO, ya, dari utama perusahaan kami masing-masing, ya kan. Tapi yang saya belajar dari waktu saya di pemerintahan, ya, CEO sebuah perusahaan menengah misalnya, gitu, beda banget dengan CEO perusahaan yang raksasa, ya, apalagi CEO sebuah pemerintahan segede Indonesia. Ya, jadi begini, sebagai contoh, saya pernah ketemu dan sekarang juga masih berkawan dengan seorang CEO, salah satu 100 perusahaan terbesar di Amerika, ya, perusahaan global dengan puluhan ribu karyawan di 100 lebih negara, ya, dan produk mereka suatu saat sangat terancam oleh teknologi, ya kan. Nah, tapi dia berhasil memanfaatkan momentum dari perubahan, sehingga di saat dia menjabat selama 10 tahun gitu ya sebagai CEO perusahaan ini, harga sahamnya naik 6 kali lipat. Ya, terus dia pernah di kantor saya di BKPM kan, di Kementerian Investasi. Terus saya tanya, rahasianya apa? Ya, apa formula untuk kesuksesan yang luar biasa, ya kan? Harga saham perusahaan Anda bisa naik 6 kali lipat di saat Anda menjabat.
Terus dia bilang, cuma satu Tom, cuma satu, pendelegasian, ya, pendelegasian wewenang dan trust. Jadi dia bilang perusahaan segede itu dengan kantor di ratusan negara, ya, dengan puluhan ribu karyawan, nggak bisa dikontrol dari sebuah pusat, yang bisa dikontrol secara sentralistis. Ya, kita harus membangun sebuah budaya, kita harus membangun sistem yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kemudian kita harus bangun sebuah sistem yang rekrutmennya berbasis merit, ya, jadi kriterianya jelas, kompetensi, ya kan, prestasi, integritas, ya kan. Kemudian sudah kita serahkan, ya, kita mensupervisi, ya, kita harus pandai bertanya, ya, hal-hal yang strategis, tapi selebihnya percayakan dengan yang di bawah, gitu. Nah, itu yang mungkin kurang dimengerti, terutama oleh elit-elit politik kita, Mas Ari, Mas Budi. Ini mungkin pelajaran, ya. Banyak elit politik, apalagi elit bisnis, merasa sistem yang terbaik itu seperti zaman Pak Soeharto, diktator, jadi seorang CEO yang kuat. Ya, pokoknya satu perintah langsung jreng, gitu Kayak kan? komando ya. Kayak komando. Makanya kalau di Jawa tuh ada istilahnya ada Ratu Adil, ada Satrio Piningit, harus ada super power. Mereka selalu mengangkat keberhasilannya Tiongkok, ya, sebagai negara yang otoriter, ya kan, yang tidak ada pemilu, ya kan, dan satu pemimpin, ya kan, satu partai komunis, yaitu bisa demikian berhasil secara ekonomi, ya. Terus mereka juga sering cemburu dengan Vietnam juga begitu, ya. Tapi menurut saya itu salah sekali, sangat keliru, ya. Itu mengabaikan puluhan negara lain yang otoriter dan miskin dan bahkan makin ancur-ancuran, ya kan? Apakah itu Venezuela, ya kan? Apakah itu banyak negara di Afrika, ya kan? Bahkan beberapa negara besar, failed state, ya. Dan bahkan negara besar, dan bahkan begini, negara otoriter yang dipuja-puji ekonominya sukses seperti Tiongkok, Vietnam sekarang mulai mengalami masalah-masalah. Ya, mulai mengalami masalah, dan kita juga cenderung lupa, ya, negara seperti Korea, Singapura dulu otoriter, ya, dulu ada diktator di Korea namanya Park Chung-hee, di Singapura Lee Kuan Yew, sangat otoriter. Tapi kenapa mereka bisa sukses sampai sekarang? Karena mereka bertransisi menuju demokrasi, ya kan. Jadi Korea bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, menyesuaikan dengan teknologi baru, ya, karena desentralisasi, karena pendelegasian wewenang, karena checks and balances, karena keterbukaan, karena kebebasan berekspresi yang menjadi mutlak untuk hadirnya inovasi. Ya, karena inovasi itu perlu gontok-gontokan, ya, perlu adu ide, bahkan ide yang mengancam status quo, itu harus dengan aman dan nyaman bisa diekspresikan, ya. Tanpa itu nggak ada inovasi. Sebagai contoh, ya, jadi ya, semoga termasuk pemilu ini juga, ya, semoga kita semakin dewasa, ya, dalam berdemokrasi, dan tidak salah. Jadi kepercayaan di elit bisnis dan elit politik itulah semakin desentralisasi semakin baik, ya kan, karena bisa komando langsung, gitu. Tapi faktanya terbalik. Itu justru menciptakan bottleneck yang luar biasa di tengah, di pusat. Pak, bukannya ada yang bilang bahwa Pak Jokowi itu tipenya orang yang suka dengan super ministers. Makanya ada orang seperti Pak Luhut yang akronimnya kalau di mana-mana namanya Menkosaurus, Menko segala urusan, gitu kan. Tipe-tipe ya, itu menurut Pak Tom gimana? Strong leader, ya. Iya, harus ada super minister yang ngerjain banyak hal, dan ya tujuannya tadi bukan membuat bottlenecking, justru malah de-bottlenecking, gitu. What do you think? Itu menjadi sebuah sentralisasi tersendiri. Saya mau mengangkat analogi yang sering didengar di publik, yaitu mengenai kesebelasan sepak bola. Ya, jadi ada kisah orang super kaya, pemilik klub bola, dia pokoknya guyur uang untuk ambil superstar, ya kan, individu-individu yang masing-masing pemain yang dahsyat. Ternyata di pertandingan kalah melulu, ya, karena masing-masing superstar itu egonya nggak terkendali.
Jadi nggak ada teamwork. Sementara kesebelasan lain, klub lain yang mungkin individunya tidak begitu superstar, ya, tapi budaya teamworknya sangat bagus, ya kan, mengutamakan misi tim daripada kepentingan pribadi, ya itu malah menang terus, ya. Jadi sebetulnya apalagi dalam sebuah organisasi sebesar pemerintah Indonesia itu harus dibangun teamwork, ya kan, harus dibangun budaya, ya. Di atas tuh yang utama adalah menjadi kompas, ya, terutama kompas moral, kompas etika, kompas nilai-nilai norma-norma. Selalu mengingatkan, ya, karena di bawah tuh godaan kencang sekali, ya, untuk menyimpang ke sini ke sana, ya kan. Jadi pimpinan tugasnya adalah mengingatkan selalu mengenai norma-norma, nilai-nilai, kompas moral, ya kan, dan membangun sebuah sistem yang transparan dan accountable, ya, dan mengelola organisasi dengan dasar merit, ya kan. Jadi yang dipromosikan benar-benar yang kompeten, yang kondusif, konstruktif, ya kan, produktif, ya, dan yang bukan sesuai selera, ya, tapi sesuai konsensus. Tidak produktif, tidak kondusif, ya disingkirkan atau tidak dipromosi gitu, ya. Jadi untuk menciptakan sebuah organisasi yang pemenang, ya, winner gitu, winning organization, maksudnya budaya organisasi, ya kan, sistem, dan yang paling utama ya nilai-nilai dan norma-norma yang paling penting. Bukan superstar, ya, siapapun itu, bahkan kayak Ronaldo atau Messi, ya kan, itu tidak akan bisa berprestasi kalau tidak di backup oleh timnya, kan, dan sebaliknya kalau dia tidak membackup timnya. Nah, terus kaitannya sama Pak Luhut nih gimana tuh? Iya. Yang udah pasti kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih kembali. Terpilih kembali. Terpilih. Salah ngomong. Bisa diedit nggak tuh? Ini udah Berasa incumbent iya, aja. Presio udah periode kedua nih Pak Tom nih. Nggak apa-apa. Nah, terpilih. Optimisme harus dibangun deh Pak, ya. Iya. Mungkin bisa di-cut itu. Nggak perlu Nggak Pak, perlu, udah Pak. bagus sudah. Ya itu doa, doa biar nanti pas periode berikutnya Pak Tom datang sini lagi, kan. Iya. Dulu pernah salah kan Pak, ya kan, misalnya kan. Ya, doa. Anyway, kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih kembali, kayaknya udah ini mau ada sesuatu. Ini mau saya tanya Pak, kedekatan secara spiritual itu maksudnya apa? Tadi Bapak bilang juga kan. Iya. Jangan-jangan punya kedekatan spiritual juga Mas Anies. Jadi kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih Kembali di ini ya. Jadi kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih, sudah pasti kita akan kembali ke sebuah sistem teknokrasi. Ya. Jadi tidak mengkonsentrasikan begitu banyak wewenang di 1, 2 atau 3 menteri yang super, ya, super menteri. Itu terlalu riskan. Pak, tapi kan technocratic state itu jadinya kayak di Singapura, kayak di Orde Baru, yang mana Jerman yang mana kekuatan Swiss. politik dominan itu penting dimiliki oleh seorang presiden. Apalagi kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih kembali, gitu kan. Itu kan kekuatan politiknya sekarang minoritas ini, Pak. Iya, dan Mas Anies nggak punya partai loh. Nggak punya partai. In fact, ya. Iya. Jadi begini, saya akan berargumentasi sebaliknya. Ya, justru yang membuat Singapura sukses adalah tekanan politik dan persaingan politik. Oh, Ya. gimana tuh, Pak? Jadi meskipun memang sistemnya didesain untuk sangat menguntungkan partai penguasa PAP, ya. Selama 20 tahun terakhir, jumlah suara yang mereka raih turun terus. Ya. Oposisi naik terus. Oh di Singapura. Ya. Oh jadi agak mirip simptomnya seperti Malaysia ya, ketika UMNO dan Barisan Nasional tuh akhirnya kan setelah berkuasa puluhan tahun
bisa Jadi tumbang juga. kenapa Singapura begitu sukses ya karena ada yang namanya checks and balances. Ada tekanan itu ya. Jadi ada oposisi yang memang didesain tidak akan pernah bisa merebut kekuasaan ya kan, tapi oposisi itu makin besar dan itu menjadi saluran ya, untuk menyalurkan frustrasi atau ketidakpuasan dan mungkin gagasan-gagasan atau ide-ide yang mungkin di luar sistem penguasa ya. Dan itu yang kita butuh di sini. Kita butuh oposisi yang kuat ya. Jadi justru bukan dominasi politik yang menciptakan sukses ya, bukan dominasi politik yang menciptakan kebijakan yang terbaik. Bahkan di dalam, saya juga baru dikasih tahu oleh profesor dari Oxford. Jadi ternyata yang kita punya sekarang koalisi gemuk ya, yang sangat dominan ya, hingga 7%. Sekarang ini koalisi Pak Jokowi lah ya. Koalisi pemerintahan saat ini ya, itu istilahnya surplus coalition. Ya, termasuk ada Nasdem, PKB di situ ya. Yang berlebihan, koalisi yang berlebihan. Ya, itu justru cenderung menciptakan banyak blunder. Karena tidak ada tekanan. Ya, karena mereka leha-leha, aman-aman aja, ya kan. Jadi blunder pun juga tetap dominan kan. Cincai lah Pak. Betul. Gitu ya. Justru sementara kalau misalnya koalisi penguasa itu pas-pasan, itu justru menumbuhkan sebuah rasa kehati-hatian. Kan, jangan sampai blunder, ya kan? Kita bisa kehilangan mayoritas gitu. Ya, jadi ya balik lagi, semoga tahun pemilu dan tahun-tahun berikut terus menjadi pendidikan politik ya bagi masyarakat. Banyak sekali kekeliruan dalam persepsi ya bahwa sentralisasi kekuasaan itu optimal bagi ekonomi. Ya kan, kebalikannya bahwa dominansi politik itu perlu untuk kebijakan, justru kebalikannya. Strong leader tadi ya, ini konteksnya. Ini ada mitos dan persepsi lagi nih Pak. Ini bicara, aku ada beberapa mitos yang aku mau tanyain Pak Atom lah misalnya. Siap. Beberapa waktu belakangan ini kita dengar narasi yang kuat gitu, termasuk dari kelompok bisnis gitu ya, mengharapkan pemilu itu satu putaran saja. Seputaran ya, sekali putaran. Kalau nggak boleh satu putaran kan Anies Mohaimin. Iya, Anies Mohaimin. Satu. Ini sekali putaran. Iya, pemilu sekali putaran aja. Itu katanya akan berdampak baik bagi ekonomi, market kita akan bullish, menciptakan kepastian. Iya, kepercayaan akan tinggi sehingga investasi akan masuk dengan segala narasi-narasi kebaikan ekonomi itu. What do you think? Begini, sebaiknya kita menguraikan siapa itu dunia usaha, ya kan? Ada konglomerat, ya, kelompok yang lumayan kecil, ya mungkin hanya 100 orang terkaya, ya kan? Kemudian ada pengusaha-pengusaha skala menengah, ya kan? Atau bahkan besar tapi tidak konglomerat. Ada pengusaha menengah, ada investor internasional, ya. Yang membawa modal, teknologi, jaringan pemasaran internasional dan sebagainya ya. Jadi pengusaha atau dunia usaha yang mana dulu nih? Ya, yang memelopori keberlanjutan ya, termasuk waktu itu 3 periode. Ya kan? Kemudian Pak yang mempelopori 3 periode Pak? Katanya beberapa menteri kan begitu, bahwa mereka didatangi oleh atau beberapa tokoh, mereka didatangi oleh pengusaha mengatakan, Pak, ini akan bagus sekali buat ekonomi, ini akan bagus sekali buat dunia usaha kalau masa jabatan presiden diperpanjang, ya kan, atau bahkan bisa 3 periode dan mungkin lebih gitu kan, karena kestabilan. Tapi kestabilan dan status quo itu menguntungkan mereka yang sudah berjaya, yang sudah di atas, ya kan? Mereka pasti akan terancam oleh perubahan, ya, karena membuka peluang baru, tapi untuk pemain baru. Tapi kan konsentrasi kapital kita itu kan ada di atas memang. Iya dan tidak. Kekuasaan atas ekonomi sangat terkonsentrasi di atas. Ya, jadi 1% dari korporasi menguasai 68% dari lahan Indonesia. Ya kan?
seperti disampaikan oleh Pak Muhaimin di debat Cawapres, 100 orang terkaya Indonesia punya harta yang melebihi aset daripada 100 juta penduduk kita. Ya. Tapi sekarang kita lihat dari dimensi lain. Kira-kira 90% dari semua pekerja kita kerjanya di usaha menengah, kecil, dan mikro. Kayak kami ini Pak, ya usaha mikro nih Pak. Ya kan, jadi makanya kita harus hati-hati kalau bilang pengusaha. Siapa dulu nih? Ya, konglomerat, oligarki, investor internasional, atau usaha menengah, usaha kecil, ya kan? Jadi memang sudah pasti ada kalangan pengusaha tertentu yang akan sangat diuntungkan kalau status quo berjalan terus, ya karena mereka sudah di dalam, sudah di atas, ya kan, dan ingin sistem ini jangan berubah sehingga bisa senantiasa di atas, senantiasa menjadi orang dalam. Ya, tapi itu yang menginginkan the top of pyramid ya. Dan itu sayangnya akan berujung kepada stagnasi. Ya, karena kita sudah melihat banyak negara di mana pimpinan menjabat terlalu lama. Ya, karena itu akhirnya menciptakan banyak kekakuan yang berujung pada krisis. Ya, misalnya termasuk di Jerman. Di Jerman, jadi Angela Merkel itu berkuasa selama 15 tahun lebih. Dan ternyata banyak kesalahan strategi ya. Jadi membuat ekonomi terlalu punya ketergantungan besar pada ekspor ke Tiongkok dan ketergantungan yang luar biasa kepada impor gas murah dari Rusia. Ya, begitu tiba-tiba Rusia nyerang Ukraina, gasnya stop, ekonomi Jerman hampir kolaps, ya kan? Begitu ekonomi Tiongkok melamban, ya kan? Dan aspek geopolitik memicu ketegangan, tiba-tiba ekonomi Jerman sangat terancam, ya kan? Jadi setiap 7 sampai 10 tahun perlu ada pembaharuan, ya, perlu ada renewal, ya. Kalau enggak suatu saat ternyata kita sudah terlalu jauh ke arah yang sama, ya, sementara dunia berubah, ya kan, dan kita akan tiba-tiba menyadari, oh my god, ya kan, strategi dari 10 tahun lalu, dari 12 tahun lalu udah nggak sesuai dengan dunia yang sudah berubah. Kayak nyasar di jalan tol ya Pak, putar baliknya jauh kan. Siap. Nah ini betul. Maksud gue gini, Din. Dari penjelasan Pak Tom nih, gue baru dapat esensnya perubahan ini. Bahwa Koalisi perubahan ini soal problem yang menginginkan keberlanjutan tuh, kritiknya Pak Tom adalah the top of the pyramid ini, the establish of power in capital ya. Status quo yang mana ketika ada narasi perubahan, ada yang men-challenge mereka, ada kompetisi, ya kan, yang akhirnya membuat mereka juga lebih baik, kompetitornya juga lebih baik, gitu ya. Dalam konteks itu perubahannya sebenarnya yang Pak Betul Tom sekali. Ya, dan belum tentu kata Pak Tom apa yang direncanakan. Kan ada yang bilang, Pak Jokowi selalu bilang, ini kan jangan sampai ini kayak lari estafet ini, udah sampai estafet keempat kita harus balik lagi ke satu. Estafet ketiga kita harus balik lagi ke satu. Makanya kita harus terus estafetnya tuh berlanjut. Nah, itu kan analoginya Pak Jokowi. Tapi kata Pak Tom, jangan-jangan rencana estafetnya udah nggak sesuai dengan zaman sekarang juga gitu kan. itu tas itu isinya apa sih Pak? Iya. Dari tadi situ tuh. Iya. Iya, ini ada satu pertanyaan juga nih buat Pak Tom ini. Ini lu waktu Pak Tom ada, iya. Pak Jokowi bawa begini. Bawa gini terus bos, ya kan. Gue inget banget waktu kita kunjungan ke Amerika, saya wartawan ikut rombongan presiden Pak. Ada Pak Tom. Ada Pak Tom yang Pak Jokowi masih ingat nggak? Iya. Waktu kita ke Brookings Institute gitu kan. Iya, let my minister answer. Ya, itu Pak Tom lah jawab sama Bu Retno ya kan. Kan dalam hati gue ayo lo Pak Tom. Dia biasanya pakai kata mampus Pak. Ini nggak ada yang disembunyikan di sini Pak. Siap. Ya itu isi apa sih Pak, kemana-mana dibawa. Ini memang Ya Pak Tom ini kayak nggak pede gitu. Bapak ngasih cash gitu Iya. ke konstituen. Kalau orang politik itu cash keras tuh Pak. Saya kan bukan punya dapil, saya kan bukan. Iya, apa Pak? Jadi emang tas ini dari dulu selalu jadi bahan candaan ya, bahkan di kabinet, ya kan. Bahkan satu kali saya di suatu acara, terus saya lagi bicara di mikrofon gitu kan, terus dari mata sebelah saya lihat Pak Jokowi sama Pak JK lagi bisik-bisik, terus Pak Jokowi ketawa gitu sambil nunjuk-nunjuk, ya kan. Terus setelah acara baru dikasih tahu sama Pak Presiden dan Pak Wapres, iya tadi saya tanya sama Pak JK, ya kan, itu
tasnya Pak Tom isinya apa ya? Iya. Terus Pak JK katanya bilang, oh itu isinya pasti uang semua. Ya sesuai kebiasaan Pak JK mungkin. Karena kan kita menilai dengan diri kita. Apa? Waduh pedes nih. Iya. Isinya apa sih Pak? Apa, enggak. Enggak, Pak Tom Ini tuh selalu bawa akhirnya- kemana-mana gitu. Lu ini kayak akhirnya kayak sekarang ajudan presiden Amerika gitu bawa football gitu Pak. The football, tombol nuklir ya. tombol nuklir. Nah, ini akhirnya dikenal sebagai Doraemon bag. Oh. Ya, jadi isinya segala macam. Ya, jadi Misalnya. ada obat, ada apa? Alat makan, Hah, alat really? makan logam. Really? Boleh di agak close ya, ha? Ini namanya spork, ya logam. Spork itu Untuk mengurangi sampah plastik. oke. Jadi alat makan, jadi saya kan nggak perlu minta sendok garpu plastik Oke. kalau pesan makanan dari restoran gitu Tapi kan. kan repot nyuci lagi Pak, nggak apa-apa lah ya. It's okay, kan lumayan banyak sampah plastik yang dihemat Sampah kan. plastik Oke. hemat, tapi sabun Itu baru di kompartemen depan tuh ya. tapi sabun Kompartemen tengah tetap ya Terus- US dollar. tapi apa limbah sih? sabun nambah itu Pak. Apa? Walaupun ini. Apa? Terus satu kali kita lagi kunjungan kenegaraan ke Korea, saya ingat tuh, Korea Selatan. Terus itu kan lagi musim semi. Pohon-pohon lagi pada berbunga, ya kan. Terus serbuk bunga tuh di mana-mana, ya kan. Salah satu menteri di rombongan kita kena alergi serbuk bunga, jadi ya hacu-hacu, ya kan, bersin-bersin terus, ya kan, matanya merah, ya kan. Terus bilang, oh Tenang. siap, tenang, ada obat anti alergi, Atas ada Doraemon. antihistamin, Oh gitu. ya kan. Terus menteri ini tanya kepada saya, Pak Tom, ini bakal bikin saya ngantuk? Enggak, ya kan, takut sekali nih, apa, ketiduran di tengah-tengah kunjungan kenegaraan. Saya bilang, nggak usah khawatir, saya jamin, yang ini nggak bikin ngantuk. Ya, terus nih saya kasih apa stok untuk 4 hari. Saya potongin, ada guntingnya juga. Iya, iya. Bawa guntingnya juga. Ada plastik kecil, saya kasih. Jadi apa, pokoknya Iya. segala keperluan bisa apa dipenuhi dari Itu tas kalau- Doraemon saya ini. Iya, Pak, itu kalau Anda kan sebagai pejabat kan, kalau lewatin bea cukai itu diperiksa nggak bea cukai itu, Pak? Iya kan? Ini Jangan-jangan ada dari barang-barang. tahun berapa kayak gitu kehidupan Pak Tom? Ya, ini memang sudah kebiasaan lama ya. Mungkin turunan dari almarhum ayah saya yang dokter medis. Ya kan, jadi kan dokter itu, atau sekarang ya, kalau dulu tuh dokter selalu bawa tas gede, ya kan, isinya obat, ya kan, terus stetoskop, ya kan, terus apa, obat-obat darurat. Jadi Iya, kalau iya. misalnya tiba-tiba di restoran ada orang yang kena alergi Iya. apa fatal, itu udah siap dengan suntikan. Oh, sampai bawa gitu, Pak. Kalau dokter-dokter. Oh, udah ya. Jadi, ayah Pak saya Tom dulu- jangan-jangan nanti kalau di pesawat ada yang sakit apa, Pak Tom siapa yang bisa dokter atau enggak pura-pura jadi dokter lah gitu. Pak Tom bisa di tangan ada perlengkapan. Bos. Kawan kita aja Kenzo Tiger nih punya dapil bagi cash terus, nggak pernah bawa tas ini. Iya, ada teman-teman kita, Pak. Kenzo Tiger namanya Pak. Ada ya. No, itu nama yang tidak bisa disebut aslinya ya. Oh, jadi itu isinya itu, Pak, apa aja kecuali uang atau ada uangnya juga? Kalau perlu power bank, Oh. terus kabel apa? Itu ada. Pak Aki juga muat. Iya, Pak. Genset Tapi iya. itu kan, genset. Dan kenapa gini ya, Pak? Bapak nggak mencoba memahami perasaan ajudan Bapak ya? Waktu jadi menteri, waktu jadi pejabat. Apa rasanya ajudan Pak perasaannya melihat menterinya bawa-bawa tas gitu loh? Iya. Kan harusnya kan dikasih aja. Ari aja nggak mau dikasih si Adil ini, Pak, biasanya dikasih tasnya, Pak. Udah itu kecil lagi tasnya. Kecil males pula dia. Ya. Mungkin ini apa ilmu menarik ya. Jadi nggak tahu apakah udah nonton dokumenter ya di Netflix yang namanya Blue Zone. Belum. Blue Zone ya, itu zona-zona di dunia di mana orang hidupnya panjang dan sehat. Oke. Ya, jadi ada daerah pegunungan di Italia, ada daerah-daerah di Jepang, Butan gitu ya. Hutan, ya, dan mereka hidup sampai usia 100 dalam kondisi yang sehat. Ya kan? Oke, yang pasti nggak ngerokok tuh deh kayaknya. Rokok tuh Antara udah lain. Tapi Mabuk kayaknya juga bahkan saya mereka ngerokok, ya kan, bahkan mereka minum alkohol, mereka makan makanan yang penuh dengan lemak segala macam, tapi kurus-kurus, fit dan sehat, hidup panjang. Ya. Antara lain ada beberapa faktor ya. Tapi antara lain mereka tuh giat secara fisik. Oke. Ya, jadi mereka gotong barang
naik bukit ke rumah mereka, terus turun bukit, naik bukit, ya kan, terus mereka nggak punya blender, mereka ulek sendiri, ya kan? Oh, makanya orang-orang tua kita zaman dulu itu Mantap. penyakitnya nggak aneh-aneh dulu ya Pak ya. Betul. Iya kan? Betul. Yang pertama ronsen dan CT scan juga belum bagus ya zaman itu. Selain itu fisik semua kan. Betul. Manual tuh nggak ada blender Jadi ya. yang mengkhawatirkan studi-studi menunjukkan bahwa justru generasi muda sekarang, milenial Gen Z itu secara fisik lebih lemah daripada orang yang 20 tahun lebih tua. Ya. Karena dulu kita nggak ada internet, ya kan? Kalau kita main tuh mainnya di luar, sepeda-sepedaan, ya kan? Betul. Manjat pohon, naik bukit. Bapak Ya kan, pernah turun juga bukit. main manjat Oh pohon? ya, waktu saya TK, SD di Jerman itu sering masuk ke hutan, Ya. ya kan, naik pohon, manjat pohon, ya kan, naik turun bukit, ya kan, terus gotong mainan, ya kan, mungkin ada satu kantong mainan semua kan, Iya. ke rumah teman. Di Jerman. tapi ya. Ya. Kalau di sini mungkin Pohon asem tau nggak pohon asem? Belimbing sayur, pohon belimbing sayur apa tahu. di sini mungkin kita dikelilingi dengan asisten rumah tangga, dengan pengasuh, ya kan, yang betul. gotongin semua ajudan, supir dan sebagainya. Jadi Terus ya akhirnya kenapa Bapak bawa itu karena persoalan itu blue zone antara itu? lain, ya kan. Jadi Menambah aktivitas fisik. ya ini kan karena coba Bapak- nanti iya. mau coba diangkat nggak? Coba ya. Sudi. Iyalah kelihatan beratnya bos. Belum. Iya. Lu mungkin bentuk mungkin agak mirip, kelakuan aja jauh. Gue red zone gue.